Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. 5 bulan kemudian, udah puas tidurnya? Tanya Zila datar pada El yang baru saja sadar dari komanya setelah 5 bulan. Sedangkan El duduk bersandar di kepala berangkar, hanya memandang Zila dengan bingung. "Kenapa diem? Udah lupa sama aku?" tanya Zila saat melihat El hanya menatapnya bingung. "Bagus deh kalau beneran lupa. Karena kamu lupa sama aku mau balik ke Australia lagi ya." "Baik," lanjut Zila sambil melambaikan tangannya kepada El. Saat akan berbalik dan berjalan keluar, tangan Zila lebih dulu dicekal oleh El. "Kamu mau ninggalin aku lagi?" tanya El sambil menarik Zila ke dalam pelukannya. "Lepas anak aku kegencet ini," ujar Zila kesal saat perutnya yang buncit terasa tertekan karena pelukan El yang erat. El yang belum menyadari kehamilan Zila hanya mengerutkan keningnya bingung. "Anak apaan?" tanyanya. "Nih, anaknya Jaehyun," jawab Zila ketus sambil menunjuk pada perutnya setelah dirinya berhasil melepas pelukan El. El mengikuti arah tunjuk Zila, mulutnya menganga saat melihat perut Zila yang buncit. Kenapa ia baru sadar dengan perut Zila, padahal sejak tadi Zila bersama dirinya? "Kamu nggak apa-apa kan sayang? Maafin papi kamu yang nggak ada akhlak ini ya," kata Zila dengan mengelus lembut perutnya. "Sejak kapan kamu hamil?" tanya El yang setelah selesai dari rasa terkejutnya. "Sejak kamu nampar aku," jawab Zila menyindir kejadian saat malam kelam itu. El diam, dirinya kembali mengingat pada malam di mana ia melakukan kesalahan yang sangat besar pada istrinya hanya untuk membela wanita di masa lalunya. "Maaf," ucap El yang menundukkan kepalanya. "Aku nggak mau maafin," sahut Zila dengan tangan yang mencomot buah apel yang sudah ia potong di atas nakas. El menatap Zila sendu, dia sadar kalau dirinya salah dan tidak pantas untuk mendapat maaf dari istrinya. Tapi, apa istrinya itu tidak ingin memberi satu kesempatan lagi pada dirinya untuk memperbaiki semuanya? "Maafin aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku tahu kalau aku salah, tapi aku mohon, kasih aku kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan itu," ujar El sambil menggenggam tangan Zila. "Kamu tahukah, kesalahan terbesar seorang laki-laki itu ketika dia melakukan kekerasan kepada perempuan? Walaupun itu hanya sebuah tamparan di pipi, tapi rasa sakitnya nggak cuma di pipi doang kak, tapi ini juga sakit," jelas Zila sambil menunjuk di mana letak hati berada. "Maaf. Aku minta maaf karena udah berani tampar kamu. Sekarang kamu boleh tampar aku sesuka kamu, asal kamu mau maafin aku," ucap El dengan menamparkan pipinya menggunakan tangan Zila. Zila menarik tangannya paksa. Apa-apaan suaminya ini, kalau dia mau menamparkan pipinya yang silahkan. Tapi, jangan pakai tangan istrinya juga. Kalau gini kan yang sakit bukan cuma pipi suaminya saja, tapi tangannya juga ikutan sakit. "Aku akan maafin kamu dengan beberapa syarat," kata Zila sambil meniup telapak tangannya yang terasa panas. "Apa?" tanya El antusias. "Gampang kok syaratnya. Syarat pertama, kamu janji sama aku jangan ngulangin kesalahan itu lagi. Kalau kamu sampai ngulangin lagi, aku nggak akan segan-segan bikin kamu gila," jawab Zila sambil duduk di atas paha suaminya. "Aku janji nggak akan ngulangin kesalahan itu lagi," sahut El dengan mengecup pipi cubi Zila. "Aku pegang janji kamu. Syarat berikutnya nanti aja aku pikirin, setelah kamu pulang dari rumah sakit," kata Zila yang asik dengan ponselnya. "Zila, ngapain kamu duduk di situ? Ayo turun," ucap Bunda yang baru saja masuk ke dalam ruang rawat El bersama ayah dan juga Nathan. Bunda tak habis pikir, bisa-bisanya anaknya itu duduk di atas paha suami yang baru saja bangun dari komanya setelah berbulan-bulan. Apa anaknya itu tidak sadar,
kalau tubuhnya tidak sekecil dulu lagi. Zila nggak mau, tolak Zila cuek dengan tangan yang sibuk mengotak-ngatik ponselnya. Nggak apa-apa Bun, lagian Zila nggak berat-berat amat, sahut El. Gue kira lo nggak bakal bangun lagi El, celetuk Arga yang baru saja masuk. Kan lumayan kalau lo mati, gue jadi bisa ambil Zila dari lo, lanjut Arga yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari El dan lemparan buah apel di kepalanya dari Nathan. Lo kira adik gue apaan? Ketus Nathan yang duduk santai di sofa. Emang kamu mau sama anak saya yang lagi hamil itu? Tanya ayah yang sejak tadi hanya diam. Maulah Om, kalau aja saya duluan yang kenal Zila, mungkin sekarang yang jadi menantu Om bukan si El tapi saya. Kurang apa lagi coba saya ini, udah ganteng, baik, rajin menabung, dan yang paling penting saya itu setia Om, jawab Arga bangga pada semua kelebihannya. Telinga El jadi panas mendengar ucapan Arga yang secara tidak langsung telah menjatuhkan harga dirinya di depan mertuanya. Kamu bener banget, andai aja saya lebih dulu kenal sama kamu, mungkin saya langsung menjodohkan anak saya dengan kamu, dan yang menjadi menantu saya sekarang itu kamu, sahut ayah sambil melirik El yang wajahnya sudah mulai kesal. Cukup ya, nggak lihat ini muka suami Zila udah kayak mau nerekam orang. Kan nggak lucu, kalau nanti ada berita telah terjadi pembunuhan berantai di rumah sakit akibat salah satu pasien yang tersakiti oleh mertuanya berubah menjadi manusia harimau, ujar Zila yang menambah kadar kekesalan El. Bewahaha, ngelawak lo Zil, kata Arga yang sudah berguling-guling di atas lantai sambil memegangi perutnya. Arga, lo gue pecat, seru El yang langsung menghentikan tawanya dan menatap Pak El memelas. Kamu pecat Arga, saya juga pecat kamu jadi menantu, bela ayah pada Arga. Jangan dong ya, aku minta maaf karena udah nyakitin anak ayah. Aku janji nggak akan nyakitin anak ayah lagi. Tapi, aku mohon jangan pecat aku jadi menantu ayah, ucap Pak El dengan tatapan memohon. Oke, kali ini kamu saya maafkan. Tapi, kalau kamu mengulanginya lagi, saya nggak akan segan-segan menjauhkan kamu dari anak saya, sahut ayah sambil menepuk bahu El pelan. Awas aja lo apa-apain adik gue lagi, gue bunuh lo saat itu juga, ancam Nathan pada El. Yah, gagal jadi mantu dong gue. Ngenes amat nasib lo Gaga, baru juga maju selangkah, udah ditikung lagi, keluh Arga yang sedang tiduran di lantai sambil menatap miris langit-langit kamar. Saat ini Zila dan El sedang dalam perjalanan pulang setelah El sudah diizinkan pulang oleh dokter yang menanganinya. Hanya membutuhkan waktu 20 menit, mobil yang ditumpangi oleh Zila dan El berhenti di halaman rumah mereka. Makasih ya, Pak, ucap Zila ramah pada supir pribadi El. Sama-sama, Non, balas supir itu tak kalah ramah. Zila dan El masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar mereka. Sesampainya di kamar, El langsung merebahkan tubuhnya yang masih sedikit lemas di atas tempat tidur. Sedangkan Zila langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk memenuhi panggilan alam. Ingat ya Kak, kamu masih punya hutang syarat sama aku, ucap Zila yang telah keluar dari kamar mandi. Aku inget kok, sini, aku mau peluk kamu, sahut El sambil menepuk tempat tidur yang kosong di sampingnya. Zila berjalan naik ke atas tempat tidur, dan merebahkan tubuhnya di samping El. Sedangkan El langsung menjadikan satu tangannya untuk bantalan tangan Zila dan satu lagi berada di atas perut buncit Zila. Aku udah tahu, syarat yang harus kamu lakukan berikutnya, celetuk Zila setelah beberapa saat terdiam. Apa? Tanya El yang sedang memejamkan matanya. Aku mau kamu dan selagu Korea favorit aku di taman, dan kamu juga harus pakai baju badut, jawab Zila santai yang justru membuat El melototkan matanya tak percaya. Aku mau kamu dan selagu Korea favorit aku di taman dan kamu juga harus pakai baju badut, jawab Zila santai yang justru membuat El melototkan matanya tak percaya. Kamu jangan bercanda, Yang, sahut El kesal.
Jadi kamu nggak mau? Oke, aku mau balik lagi ke Australia, ujar Zila yang langsung bangkit dari posisi tidurannya. Enggak, kamu nggak boleh pergi lagi. Aku akan turutin semua yang kamu mau kecuali yang kamu minta tadi, ucap El sambil mencekal tangan Zila yang sudah berdiri di samping tempat tidur. Tapi, aku maunya yang itu. Gimana dong? Balas Zila yang sudah kembali duduk di samping El. Yang lain aja ya, bujuk El dengan memelas. Aku kasih kamu keringanan deh, kamu harus tetap turutin yang aku mau tadi. Tapi, kamu ngelakuin itu nggak sendirian, ucap Zila yang membuat El mengerutkan keningnya bingung. Maksudnya, aku mau kamu ngelakuin itu bareng sama abang, Arga, Ervan, ayah, sama papa. Gimana? Jawab Zila sambil menaik turunkan alisnya. El mendengus, kalau begini bukan malu doang yang ia dapat, tapi juga siraman rohani dari orang-orang itu. Dan kalau dia menolak keinginan istrinya itu, maka ia akan mendapat balasan yang sangat tidak ada bagusnya. Emang kamu punya baju badut? Tanya El berharap semoga istrinya kebingungan karena tidak memiliki baju badut dan berakhir dengan membatalkan keinginan konyolnya itu. Kamu tenang aja. Aku tinggal minta Nara buat sewain baju badut sama tetangganya, jawab Zila santai yang membuat harapan secuil El lenyap. Abis sudah riwayatnya kalau begini. Membayangkan dirinya ngedance saja sudah geli sendiri. Apalagi ini, ia harus memakai baju badut, hancur sudah image-nya sebagai makhluk tampan di muka bumi. Tapi di rumah aja ya. Nggak usah di taman, bujuk El. No. Aku maunya kamu ngedance di taman, bukan di rumah, tolak Zila datar. El menghembuskan nafasnya pasrah, oke. El bangkit dari tempat tinggal dan berjalan menuju lemari kecil yang ada di pojok ruangan. Dirinya membuka lemari tersebut dan mengambil sebuah kotak kecil yang ia letakkan di sana. Sini tangan kamu, pinta El pada Zila setelah ia duduk di hadapan gadis itu. Zila mengangkat alisnya bingung, namun tetap menuruti kemauan El dengan menyerahkan tangan kirinya yang tidak memegang ponsel. El memegang tangan kiri Zila kemudian memakaikan kembali cincin pernikahan yang pernah Zila lepas saat akan pergi dulu. Jangan pernah lepas cincin ini sampai kapanpun. Karena cincin ini adalah simbol dari pernikahan kita, ucap El setelah selesai memasang cincin pada jari manis Zila. Makasih dan maaf karena udah ngelepas cincin ini, sahut Zila sambil memeluk El. Bukan salah kamu, andai aku nggak ngelakuin itu mungkin kamu nggak akan melepas cincin ini, ucap El yang membalas pelukan Zila. Oh iya, nih aku kembaliin ke kamu, ujar El sambil menunjukkan sebuah kalung di tangannya setelah Zila melepas pelukannya. Zila langsung menyambar kalung yang dipegang oleh El. Jadi, kamu yang ambil kalung aku? Tanya Zila dengan menatap tajam El. Aku nggak ambil kok, cuma bantu simpen aja, jawab El santai sambil merebahkan kepalanya di atas paha Zila. Sama aja, ngomong-ngomong itu kalung dari siapa? Bagus banget namanya, Zivan, tanya El yang sedang menciumi perut buncit Zila. Jadi Human nggak usah kepo, jawab Zila cuek. El hanya terkekeh. Dirinya kembali bangkit dan duduk di hadapan Zila. Nggak kamu kasih tahu aku juga udah tahu. Zivan, kepanjangan dari Zila Vano, ucap El yang membuat Zila menatapnya tak percaya. Kakak kok bisa tahu? Tanya Zila bingung. Tahu dong. Apa yang seorang El Vano tidak ketahui, jawab El sombong. Zila diam, pikirannya kembali berkelana pada Kak Vano-nya. Orang yang sudah berhasil ia lupakan. Melupakan dalam artian hanya menganggap Vano hanya sahabatnya, tidak lebih dari itu. Kenapa bengong? Tanya El membuyarkan lamunan Zila. Gak apa-apa. Kalau kakak tahu semuanya, berarti kakak juga tahu siapa orang yang kasih kalung ini ke aku dulu, kata Zila sambil menatap El. Kamu mau tahu siapa orangnya? Tanya El menaikkan sebelah alisnya. Zila mengangguk, emang siapa? Aku, jawab El santai. Hah,
Maksudnya orang itu kamu? Kamu Kak Vano? Tanya Zila gugup. El hanya mengangguk kepalanya saja, dirinya kembali merebahkan tubuhnya dan menjadikan paha Zila sebagai bantalan. Jangan bercanda, sangkal Zila yang tak percaya dengan ucapan suaminya. Siapa yang bercanda? Kamu beneran gak inget sama aku? Tanya El yang sudah kembali bangkit dan menatap Zila dengan raut wajah sedih. Kakak Vano, ucap Zila yang air matanya langsung luruh saat ia tahu bahwa orang yang sejak dulu ia harapkan kehadirannya, kini sudah ada di depannya. Tak membuang waktu lama, Zila langsung menubruk tubuh suaminya untuk memeluknya erat. Kenapa nggak bilang dari awal? Tanya Zila dengan posisi yang masih sama. Aku takut, kamu udah lupa semuanya, jawab Pak El yang membalas pelukan Zila tak kalah erat. Kakak tahu, dari hari itu sampai sekarang aku gak pernah lupain semuanya. Bahkan, di malam kamu datang buat lamar aku masih berharap kalau Kak Vano datang dan batalin lamaran itu. Dari dulu aku berharap kalau orang yang jadi imamku adalah pangeran di masa kecilku, ujar Zila sambil mendongak menatap El yang juga menatapnya. Dan sekarang aku tahu, kalau Tuhan selalu baik sama aku. Aku berharap Kak Vano jadi suamiku, dan Tuhan mewujudkan itu walau dengan cara yang berbeda. Lanjutnya lagi yang langsung mendapatkan ciuman di pucuk kepalanya dari El. Maaf, seharusnya aku jujur dari awal. Mungkin aja kalau aku jujur dan kamu tahu semuanya, pernikahan waktu itu akan jadi momen paling indah di hidup kita, sahut El yang membuat Zila menggeleng. Pernikahan itu adalah momen terindah dalam hidup aku. Karena sebelum kamu ucapin janji pernikahan, aku udah ikhlas sama apa yang terjadi saat itu. Walaupun aku sempat bilang kamu dosen kurang ajar yang berani nikahin mahasiswinya sendiri, ujar Zila sambil terkekeh pelan. Nakal banget kamu, kata El dengan tangan mencubit gemas pipi Zila yang terlihat berisi itu. Baru nyadar kalau aku nakal. Saat ini El sedang duduk di atas sofa ruang keluarga sambil menatap Ara yang sedang sibuk bermain dengan mainannya. Ra, kamu gak kangen sama papi? Tanya El pada Ara. Nggak, jawab Ara cuek tanpa menoleh ke arah El. El kesal mendengar jawaban cuek anaknya, dirinya memutuskan bangkit dan berjalan ke arah dapur untuk menyusul istrinya yang sedang memasak. Masak apa? Tanya El yang sudah berdiri di samping Zila yang sedang sibuk memotong sayur. Masak orang, jawab Zila asal. Pak El mengelus dadanya sabar, perasaan dari tadi dirinya dicuekin terus. Tadi anaknya sekarang istrinya, sebenarnya mereka punya masalah hidup apa sih sampai orang ganteng seperti dirinya dicuekin. Sini, biar aku aja yang masak. Kamu duduk manis aja di sana, ucap El yang ingin mengambil alih pekerjaan Zila. Aku nggak mau mati karena makan masakan kamu, sahut Zila yang berjalan ke arah wastafel. El mendengus, dirinya beralih duduk di atas meja pantry dengan mata yang sibuk mengawasi semua pergerakan Zila. Papi, panggil Ara. Pak El menundukkan kepalanya guna menatap Ara. Kenapa? Nggak apa-apa, jawab Ara singkat dan langsung berlari keluar dapur. Kak, bawa ini ke meja makan, perintah Zila sambil menyerah satu piring berisi ayam goreng dan satu mangkuk ukuran sedang berisi sup sayur. El menerima piring dan mangkuk yang diserahkan Zila, kemuakan dirinya berjalan menuju ruang makan dan meletakkan makanan itu di atas meja. Heh Gembul, mau kemana kamu? Tanya El pada Ara yang sedang berlari ke pintu belakang. Nama aku bukan Gembul, Papi, ucap Ara sambil menatap kesal ke arah El. Kamu kan Gem, perkataan El terpotong saat Zila yang lewat di hadapannya dengan sengaja menginjak kakinya. Sini Ra, makan dulu. Nggak usah didengerin papi kamu yang gila ini, ucap Zila pada Ara tanpa memperdulikan El yang sedang mengaduh kesakitan. Ara menuruti ucapan Zila. Anak itu sekarang sudah duduk di kursi sebelah Zila sambil memperhatikan maminya yang sibuk menyendokkan nasi ke piring miliknya dan milik papinya. Kenapa nggak dimakan?
Tanya Zila pada El yang hanya menatap tanpa minat makanan di depannya. El menghembuskan nafasnya. Aku pengen makan ayam bakar pakai es krim, jawabnya lirih. El menghembuskan nafasnya. Aku pengen makan ayam bakar pakai es krim, jawabnya lirih. Zila membelalakkan matanya kaget mendengar ucapan El, ini dirinya tidak salah dengarkan. Mana ada orang makan ayam bakar pakai es krim, yang ada tuh makan ayam bakar ya pakai sambal. Jangan ngadi-ngadi kamu Kak, mana ada orang makan ayam bakar pakai es krim, ucap Zila lalu melanjutkan acara makannya. Yang, aku pengen banget ini, rengek El sambil menggoyangkan lengan Zila. Itu kan ada ayam goreng, makan itu aja udah. Nggak usah makan aneh-aneh, sahut Zila cuek. Aku maunya ayam bakar, bukan ayam goreng. Ayo dong, mulut aku udah gatel banget ini, ucap El yang terus merayu Zila. Zila menghembuskan nafasnya, delivery aja ya, ayam di kulkas udah habis. Terserah, yang penting aku makan ayam bakar, ujar El sumringah. Zila mengotak-ngatik ponselnya untuk memesan ayam bakar keinginan suaminya. Setelah selesai, Zila kembali melanjutkan makannya. Oh iya, handphone aku mana? Tanya El saat mengingat ia sama sekali tidak melihat ponselnya sejak sadar dari koma. Ada di laci nakas, jawab Zila. Aku kira ikut kecelakaan. Gumam El yang sempat berpikir kalau ponselnya hancur atau bahkan hilang saat dia mengalami kecelakaan. Enggak kok, waktu kamu kecelakaan, kamu lagi nggak bawa handphone, sahut Zila yang mendengar gumaman El. Pesenan kamu udah sampai, sana ambil ke depan, perintah Zila saat mendengar suara bel berbunyi. El bangkit kemudian berjalan keluar untuk mengambil ayam bakarnya. Sedangkan Zila mulai membereskan piring bekas makan dirinya dan Ara. Zila kembali ke ruang makan setelah selesai mencuci piring. Dirinya memilih duduk di samping El yang asik memakan ayam bakar. Dirinya memandang takjub El yang terlihat sangat menikmati makan ayam bakar dengan sesekali dicocol ke es krim coklat di depannya. Aneh kamu, orang makan ayam bakar pakai sambal, lah kamu, makan ayam bakar pakai es krim, ucap Zila yang terkekeh melihat kelakuan aneh suaminya. Enak yang, rasanya jadi bervariasi. Kamu mau, sahut El sambil menyodorkan secuil ayam ke mulut Zila. Enggak, tolak Zila dengan menjauhkan tangan El. Papi aneh, celetuk Ara yang baru saja duduk di kursi seberang El sambil memeluk boneka beruang miliknya. El menatap Ara, ngomong apa kamu, Bu? Papi nggak dengar. Papi aneh, makan ayam pakai es krim bukan pakai sambal, teriak Ara yang sudah berlari meninggalkan El yang menatapnya cengok dan Zila yang sudah tertawa ngakak. El mengelus dadanya sabar, mulut anaknya itu sudah mulai terkontaminasi, dan ini tidak bisa dibiarkan, kalau tetap dibiarkan bisa-bisa dirinya yang jadi korban. Mulai sekarang, jangan biarin Gembul main sama Arga. Bisa-bisa mulutnya jadi kayak mulut Arga yang gak ada akhlak itu, ucap El pada Zila yang masih tertawa. Zila hanya menganggukkan kepalanya saja dengan tangan yang terus mengelus perutnya yang sedikit kram akibat tertawa. Kak, buruan ih, ucap Zila pada El yang enggan untuk keluar dari mobil. Yang, di rumah aja ya. Jangan di sini, bujuk El pada Zila. Hari ini adalah hari di mana ia akan melakukan syarat dari Zila yang menyuruhnya dance Korea lengkap dengan pakaian badut. Enggak, tolak Zila yang melipat tangannya di depan dada. Lo bantuin gue napa? Sekarang cuma lo harapan gue. Gue naikin deh gaji lo, asal lo mau temenin gue ngedance pakai baju badut ini, ucap El memohon pada Arga yang berdiri di samping Zila. Mau lo naikin 100% pun gue nggak akan mau. Muka ganteng gue ini mau ditaruh di mana kalau gue pakai baju begituan, tolak Arga mentah-mentah. Enak saja dirinya disuruh pakai pakaian badut, lagian ini kan hukuman buat sahabatnya, ngapain dia harus ikut andil dalam hukuman itu. Aku hitung sampai 3, kalau kamu nggak keluar juga,
Aku bakal pergi lagi ke Australia dan gak akan mau ketemu kamu lagi, ancam Zila dengan tatapan tajamnya. 1. Ucap Zila mulai menghitung. El tetap diam di dalam sana. 2. Lanjut Zila lagi. Masih sama. Ucapan Zila terpotong saat melihat El sudah keluar dari mobil. Wow, gemesin banget si suaminya Zila, puji Zila dengan tangan mencubit kedua pipi El gemas. El hanya menatap datar, betapa malunya dirinya sekarang saat orang-orang yang ada di taman mulai menatap dirinya aneh. Apalagi ini weekend, sudah dapat dipastikan kalau taman ini sangat ramai. Cocok lo El, jadi badut, kata Arga yang tertawa melihat penampilan sahabatnya. Diem lo, ketus El yang sudah mulai kesal karena orang-orang itu mulai mengelilingi dirinya. Baru kali ini lihat badut ganteng kayak gitu. Ganteng-ganteng kok jadi badut. Muka ganteng gak menjamin segalanya. Berhubung mereka udah kumpul di sini, jadi kamu bisa mulai ngedance-nya, ucap Zila yang mulai menjauh dari tempat El berdiri. El sudah berdiri di tengah-tengah kerumunan orang yang mengelilingi. Dirinya sedang mati-matian menahan malu akibat ulah istrinya itu. Zila mengatakan ponselnya. Dirinya mulai memutar lagu Korea favoritnya dan El yang mendengar lagu itu mulai menggerakkan tubuhnya. Sedangkan Arga yang bertugas untuk merekam aksi El justru tertawa terbahak-bahak melihat tubuh El yang kaku itu. Arga, lo bisa diem gak sih? Sentak El pada Arga yang sejak dirinya ngedance di taman sampai sekarang sudah berada di rumah tetap saja tertawa ngakak. Sumpah El, lo lucu banget dah. Mana badannya kaku pula, ucap Arga yang justru semakin mengeraskan suara tawanya. El semakin menyembunyikan wajahnya di tekuk leher Zila yang sedang asik makan keripik kentang sambil menonton kartun duo botak. Udah Ar, lo mending diem. Kasihan suami gue, lo nggak lihat mukanya udah merah gini, lerai Zila yang merasa kasihan pada El. Arga memilih pergi ke dapur untuk meredakan tawanya yang sangat sulit untuk ditahan. Malu banget aku, gumam El yang masih menyembunyikan wajahnya di leher Zila. Salah siapa kamu macem-macem sama aku, sahut Zila yang masih asik dengan keripik dan tontonannya. Lagian ini nggak ada apa-apanya sama perbuatan kamu. Ingat masih banyak syarat yang harus kamu lakukan, lanjut Zila. Maaf, lirih El dengan menciumi pipi berisi Zila. Kak telpon Ervan, suruh antar Ara pulang, pinta Zila yang menghentikan kegiatan El. El menuruti permintaan Zila, dirinya mengambil ponselnya dan menelpon adiknya untuk mengantar Ara pulang. Aku tebak, kalau dia jagoan, ucap El yang mengelus perut Zila. Sok tahu, sahut Zila. Bukan sok tahu, tapi ini firasat seorang ayah yang mengatakan kalau dia itu jagoan, ujar El yang membuat Zila terkekeh. Kalau seandainya kamu disuruh pilih antara aku atau anak kita, kamu harus pilih anak kita ya, kata Zila ngawur. Kamu kok ngomong gitu? Tanya El yang menatap Zila kesal. Nggak tahu, tiba-tiba perasaan aku nggak enak aja, jawab Zila yang membuat El langsung memeluknya. Itu cuma perasaan kamu aja. Aku yakin, pasti kamu sama anak kita akan baik-baik aja. Jadi, aku mohon, jangan ngomong kayak gitu lagi, aku nggak suka, ujar El dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak bisa membayangkan jika dia harus hidup tanpa Zila, baru beberapa hari saja dirinya sudah sangat kacau, apalagi jika dia harus kehilangan Zila untuk selamanya. Kok kamu malah nangis sih? Tanya Zila saat merasakan pundaknya basah. Makanya, kamu jangan ngomong kayak gitu lagi, jawab El dengan tangan yang menghapus air matanya. Bersambung.